sekali saya Rima Rohimawati kembali hadir di Friday Talk Show sore ini. Dan kesempatan ini dengan suasana yang berbeda, saya berada di Bianco Coastal. Kawasan yang seputar kampus IPB ini ada namanya Bianco Coastal miliknya Pak Dr. Yuno nih. Apa kabar, Dok? Baik. Halo Teh. Iya. Seperti biasa KCTV Channel hadir selalu di Friday Talk Show ini kerjasama antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Kota Bogor dengan KC FM 93,4 Radio Kesehatan Keluarga. Sore ini, Dok, kita akan berbincang-bincang mengenai peran seni tari untuk pariwisata daerah Kota Bogor juga ya. Tetap pariwisata ya. Tetap diusung itu. Dan sudah hadir tamu kita, Ibu Indi Febrianti. Halo Ibu Indi. Teteh aja. Oh Teteh. Oh ya maaf Teh Indi. Iya, halo. Ya, Teh Indi ini dari Sanggar Gandes Pamantes. Iya, Gandes Pamantes, Sanggar Tari Sunda. Sudah terkenal di kawasan Bogor Raya. Oh. Salam kenal ya, Iya, Teteh. sama-sama, Saya Teh. Rima. Orang Sunda juga, tapi nggak bisa nari. Bisa aja salto. Nanti kita nari bareng saya. Bisanya salto nih. Nah, senang sekali saya bisa ada di Bianco Coastal. Dan sedikit kita akan cerita tentang Bianco Coastal ini ke Dr. Yuno. Dok, apa sih konsep dari Bianco Coastal ini? Oke, nuhun Terima. Jadi sebetulnya sih konsepnya nggak sampai kompleks kayak gimana. Jadi memang menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi kan Pak Wali katanya kalau seputaran Kebun Raya Istana itu maunya kalau ada unit usaha baru atau bangunan gitu ya Teh ya. Pengennya itu kalau bisa menyesuaikan, jangan terlalu modern minimalis mulu lah. Kotak-kotak gitu, garis-garis. Pengennya yang konsep juga nuansa kolonialnya ada. Nah, kebetulan arsitek saya tuh masih muda tuh Teh, masih umur 20 berapa gitu. Memadu-madankan tuh antara modern dengan konsep Modern dan kolonial ya. Jadi memang kalau dilihat dari fasad bangunannya itu masih kelihatan ada kayak bangunan kolonialnya, tapi modernnya juga dengan kaca kotak-kotaknya juga dapat. Jadi kerabat sehat kalau jalan-jalan ke seputar kampus IPB ada yang namanya Bianco Coastal, ini sangat nyaman banget dan juga modern kolonial ya. dekat Terlihat kemana-mana dari- juga ya. Iya, Kemana-mana. dekat ke Botani, dekat ke rumah sakit PMI ya. Ulah atuh sakit lah. Iya maksudnya dekat kemana-mana. Lamun butuh ya, lamun butuh. Lamun Siap, butuh. siap. Nah, tema kita sore ini peran seni budaya dalam memajukan pariwisata Kota Bogor. Tentunya konten-konten seperti ini yang kita butuhkan ya untuk memajukan pariwisata Kota Bogor. Nah, boleh cerita Teh Indi bagaimana awal mula terbentuk Sanggar Gandes Pamantes. Iya. Ya. Gandes Pamantes berdiri dari tahun 2007 Teh. Udah hampir 14 tahun ya. Tadi intinya sih hanya ingin melestarikan atau mengenalkan tari tradisi Indonesia yang kira-kira sekarang ini jarang diminati sama anak-anak generasi sekarang. Sekarang apalagi ya Teh, sekarang banyaknya K-pop. K-pop, TikTokan, terus Nggak bisa disalahkan Korean, karena Korean. memang yang mereka lihat atau yang mereka sering apresiasi itu ya yang seperti itu yang sering ada. Sekarang kan mereka tuh udah jaringannya udah yang media sosial ya Teh. Tari tradisional tuh udah jarang banget. Iya, Nah, karena katanya ngejelimet, susah maju katanya mundur, ya, Teh. puter kanan kiri. Hese. Tapi memang itu namanya juga seni kan, harus bisa dilestarikan. Iya, karena kan tradisi Indonesia itu sebenarnya tuh itu yang jadinya niat Teteh tuh pengen banget Gandes Pamantes itu untuk generasi muda sekarang tuh gimana caranya atau gimana konsepnya agar generasi sekarang itu bisa menikmati. Jadi ya PR banget buat para seniman-seniman Kota Bogor, Iya, khususnya penata betul. tari. Iya, koreografer tari. Untuk membuat suatu tari, buat suatu karapan atau konsep tari yang bisa. Diminati atau diinginkan oleh generasi sekarang intinya. Jadi benar-benar harus apa nih yang lagi viral ya sekarang, apa nih yang lagi viral, nah itu diangkat menjadi sebuah karya tari. Nah itu kita
sih namanya, apresiasi kita tampilkan buat mereka, itu minimal mereka suka dulu aja. Mereka lihat ini dulu khusus wanita karena artinya dari Gandes itu gadis ya. Gandes itu gadis, pamantes itu pantas, jadi gadis-gadis yang pantas untuk dilihat. Atau enak dilihat ya. Di mana itu sanggarnya teh? Di Jalan Sindang Barang Sifor, dekat wisata Setu Gede. Harus ke sana. Harus ke Banyak sana melihat gadis yang pantas dilihat. Luar biasa itu. Tapi kalian biasa aja yang di sana ya, para jomblo-jomblo di sana biasa aja. Para pria nggak bisa, atau anak-anak yang itunya ya jejakannya nggak bisa latihan tari, boleh dong ya? Bisa teh, tapi kita karena di sana itu dari usia 4 tahun sampai dewasa untuk wanita tariannya. Kalau untuk laki-lakinya kita lebih ke penata musik, jadi mereka belajar untuk menata musik. Kecuali bersedia di make up. Jadi gadis. Ada buat laki-laki ada. Pakai segala macam ya. Tapi orang tuanya keberatan juga. Nah, sebenarnya harus mungkin disosialisasikan bahwa seni tari tradisional ini adalah bagian juga dari gerak fisik dong, otak juga ya, untuk konsentrasi juga. Jadi motoriknya anak-anak sekarang bisa itu diarahkan ke sana. Bisa banget. Karena menari itu melatih otak kiri dan otak kanan, juga untuk meningkatkan imunitas tubuh. Ya, sekarang. Jadi nari teh. Teteh yoga kan? Saya yoga sama cicing. Saya yoga salto. Kan kemarin salto dimintain. Saya ikut teh Indi aja. Nggak mau ikut teteh mah cicing wae atuh dah. Tara gerak. Iya, tara gerak ya. Jadi menimbun lemak ya kalau banyak gerak. Nah, Teh Indi, kalau tarian apa saja nih yang sudah pernah dipentaskan gitu? Boleh cerita? Plus prestasinya kali teh. Prestasinya, jadi Sanggar Gandes Pamantes ini di bawah binaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Nah, alhamdulillah setiap tahun Dinas Pariwisata itu melaksanakan festival kemasan seni pertunjukan untuk seluruh sanggar di Kota Bogor. Jadi seluruh sanggar itu membuat garapan tarian baru. Tahun ini ada nggak teh? Tahun ini kayaknya enggak ya. Gara-gara COVID karena itu. Karena pandemi masih jadi dibatasi. Jadi untuk tahun ini kita nggak ada. Jadi kemarin-kemarin itu setiap tahun tuh ada. Jadi sesuai tema. Ya, jadi jadi untungnya itu setiap sanggar Kota Bogor itu memiliki garapan tari khusus Kota Bogor. Jadi nantinya itu bisa menjadi aset Kota Bogor untuk menarik wisatawan atau magnet wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bogor. Nah, jadi artinya bukan tarian yang daerah lain tuh bisa gampang ngikutin gitu. Enggak, jadi misalkan kayak ke waktu itu Teteh pertama kali festival kemasan itu membuat tari rengkak ayakan. Tarian itu menggambarkan tentang peristiwa ngobak setu yang setiap tahun dilaksanakan di Setu Gede. Setu Gede ya. Jadi di Setu Gede itu ayakan. Itu kolosal banyak kan? Jadi kita buat warga Setu Gede itu setiap RW-nya helaran dulu. Helaran itu mereka semua nari bareng-bareng, ikut kumpul, nanti udah sampai di Setu Gede baru kita pentaskan tari rengkak ayakan. Itu baru satu kali sih dilakukan karena tahun ini pandemi juga. Baru tahun kemarin. Bawa ayakan. Mestinya mah rutin ya. Pengennya sih rutin. Panen gitu tarian. Iya, pengennya sih kayak gitu teh semua. Tahu nggak ayakan tari? Ayakan. Nu aya di Hakan. Lain. Nah, kita mau kos puasa tehnya semua pada ketawa tuh di makanan mah. Iya. Jadi ayakannya itu dibuat tarian yang menari. Kemarin Teteh buat tariannya tuh ayakannya nggak hanya dibuat dipegang-pegang tapi digigit. Jadi narinya sambil gigit ayakan. Tuh kan bener mau aya di Hakan. Nggak dimakan teh. Sesuai dengan ininya ya, sesuai dengan singkatannya ayakan. Ya dimakan. Masa sih digigit lalu? Ayakan itu tempat buat ngambil ikan, bukan nu aya dimakan. Sair. Tahu ayakan, cuman kan kegigit. Gimana dong? Jadi digigit sambil nari. Nanti Teteh bisa lihat di YouTube channelnya Gandes. Apa YouTube channelnya tuh? YouTube channel Gandes Pamantes. Gandes Pamantes. Lalu ada tarian yang di kebun raya tuh yang teratai itu apa? Namanya tari Nyeng Celak. Itu juga dari festival kemasan teh. Nyeng Celak Puspaning Ati.
itu sudah sampai ke juara provinsi, tingkat provinsi Jawa Barat. Itu kolosal juga. Ya, itu kolosal juga. Nah, yang Rengka Kayakan itu sudah dibawa ke festival dance drum and dance di Kuala Lumpur. Waduh. Keren. Ya, itu jadi best performance. Karena digigit itu si ayakannya. Mungkin ya, karena itu bawa ciri khas kita bawa kempis juga. Kempis itu di Jawa Barat itu tempat untuk menyimpan ikan. Oh ya, yang kalau orang mancing suka iya, taruh ada. itu dari bambu-bambu, tapi kita gunakan untuk hiasan sanggul. Oh, lucu. Hiasan gitu. Kepala. Itu kreatif jadi ciri ya. khasnya juga teh. Nah, ini Dok yang harus di sekarang tinggal gimana caranya ngegabungin antara kreativitas itu ya dengan sektor pariwisata secara keseluruhan nih Tendi ya. Jadi hotel bisa menampilkan, restoran bisa menampilkan. Pasti pengen ya gitu ya Teh. Itu pengen banget. Jadi gimana caranya kita bisa mengemas semenarik mungkin. Nah, itu gimana caranya agar orang-orang tuh pengen datang ke Bogor gitu, menyaksikan itu ya. Di hotel-hotel, misalkan tempat-tempat wisata, membuat suatu ikon tari tradisi yang benar-benar sesuai dengan Kota Bogor. Yang ada sekarang hanya di Kota Bogor. Harus bikin tarian pandemi. Oh, tarian virtual, COVID. tarian COVID, Tarian virtual, COVID. pakai masker ya, gitu. Sekarang tari-tari tradisi, misalkan itu sekarang kalaupun kita harus tampil itu harus menggunakan masker teh. Itu kesulitan nggak Tendi? Kayak gitu. Sebenarnya sih kesulitan ya, karena kan susah bergerak bukan diam aja. Tapi mau nggak mau ya Tendi ya. Iya, tapi karena kan itu bagian dari protokol AKB. kesehatan. Iya. Protokol kesehatan, tapi memang nggak boleh terlalu lama sih durasinya karena nanti ya itulah menyebabkan CO2-nya Kurang terhisap. oksigen. Iya, nggak terhisap ya teh. CO2 yang kita keluarkan terhisap lagi ya, jadi paru-parunya terbakar. Bahaya ya. Tidak boleh terlalu lama. Kalau Katanya kan olahraga juga nggak boleh pakai masker. nggak boleh pakai masker, pernafasan. Nari kan juga. Waduh. Nari itu seperti apalagi olahraga. lebih capek ya, Iya, gerak sana sini, gerak sana Iya. sini. Nah, membina anak-anak Teteh itu bagaimana dengan kondisi COVID sekarang? Iya. Nah, itu dia kemarin Tantangan juga. tuh ya, Iya, ini ya. itu kita Maret April itu kita sempat off karena memang Tutup. Tutup karena memang sesuai dari anjuran dari pemerintah. Jadi kita tutup. Akhirnya bulan Mei itu seluruh sanggar Kota Bogor membuat simulasi bagaimana cara melakukan pelatihan di sanggar tapi dengan protokol COVID. Akhirnya kita buat ya gitu. Anak-anak yang tadinya latihan misalkan 10-20 orang jadi hanya 6 orang atau 5 orang, dibagi menjadi beberapa bagian atau hari. Masuk harus cuci tangan, harus menggunakan face shield pas latihan harinya. Terus yang mengantar tidak boleh masuk ke dalam ruangan, mereka hanya mengantar nanti lalu menjemput. Jadi benar-benar melakukan pembatasan. Di sanggar sendiri Teh berubah nggak Teh? Iya berubah, studionya juga semuanya harus ada steril, terus tempat-tempat duduk juga ada silang-silangnya, harus Oh, disilang. emang kalau di sanggar Teteh ada tempat untuk penontonnya gitu juga? Enggak ada sih, kan karena bukan pertunjukan, hanya latihan aja. Biasanya maksudnya buat yang seperti nunggu. studio. Iya, buat yang nunggu. Kan kalau anak-anak itu pasti ada yang menunggunya. Nah, kalau tidak dibatasi seperti itu, Nanti mereka tambah banyak kerumunan, menciptakan kerumunan orang banyak ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah. Ya alhamdulillah. Udah mulai buka sekarang lagi ya? Mulai buka lagi. Oh, udah sudah. Ya, ini, tapi tetap menerima. masih tetap dengan Terbatas, protokol kayak dan gitu. keterbatasan. Karena memang kita bisa membagi-bagi waktu karena kan anak-anak sekarang sekolahnya masih di rumah ya. Ya. Belum benar-benar. Justru dulu malah kayaknya waktunya susah ya Teh. Iya, Sekarang waktunya jadi Sekarang banyak. lebih banyak, justru bagus ya untuk dan ininya. orang tua itu daripada anaknya di rumah main handphone Wah, terus benar. kan teh pegang Belajar handphone, tarian. akhirnya mereka lebih ke ya karena anak-anaknya jadi bergerak kan. Iya. Ya, benar. Ada tarian lagi yang namanya apa? Yang celak puspaningati. Ya itu tentang teratai di Kebun Raya Bogor. Waduh. Itu. Teteh tuh pengennya jadi setiap ada yang selain jadi kebun, tempat yang asri, tempat yang indah di Kebun Raya Kota Bogor itu ada tarian yang memang menggambarkan tentang Kebun Raya Kota Bogor itu.
Jadi udah diciptakan teh? Sudah. Udah pernah Belum. ditawarkan ke Kebun Raya? Belum. Wah, abis ini kita tawarkan kita teh sambil ke Kebun nonton Raya. ya. Udah saya jadi manajernya aja. Sok boleh tuh. Mumpung banyak waktu. Di depan saya nih jadi banyak manajer. tempat Pokoknya latihan. picuanan we, picuanan kayak orang. Cuan. Nah, pengennya kayak gitu teh. Jadi selain mereka datang ke Kebun Raya hanya lihat itu, kita ada jam-jam seni, tertentu untuk menyaksikan Tampil tariannya. ya. Wah, setuju lah. Tampilannya. Ini hanya khusus tarian Sunda atau ada tarian nasional lain? Ada tari Nusantara, kita juga ada khusus. Tapi untuk garapan-garapan tari, karena teteh di Kota Bogor dan pengen banget nih membuat apa nih yang bisa kita lakukan atau apa yang bisa kita buat untuk Kota Bogor. Gitu. Tapi sebentar, tarian Nusantara itu bukan poco-poco kan? Bukan. Wah, beda. Itu tari kreasi. Itu tari kreasi. Sekarang kan poco-poco semua. Ada tari yang kudu pakai jaket teh. Tahu Apa? nggak? Tari ris. Iya. Jadi kudu pakai jaket. Irisan tari Eh, ris. Ya tari itu mah ris. poco-poco bagian dari ini. Tapi sebenarnya poco-poco juga dari Papua kan? Iya, karena dia tari kreasi tapi dia dengan nuansa Papua ya, atau gerakan-gerakannya mengambil dari Nah, tradisi. Dan saya salut loh, itu menjadi Viral. semua viral dan Viral. semua bisa. Nah, itu di dia berbagai sekarang event. bagaimana caranya kita tradisinya Bukan hanya itu ya. dibikin jadi lebih menarik dan semuanya tuh kalangan bisa menikmati. Minimal warga Jawa Barat itu tahu ya tari Sunda tuh apa ikonnya. Kalau Teh Indi kira-kira di Gandes Pamantes tuh kalau untuk Kota Bogor udah ada belum sih Teh satu tarian yang kira-kira Iya. cocok nih untuk bisa dijadikan disosialisasikan bersama gitu. Kan kayak sekarang nih kita kalau meeting nih ya Teh, meeting kantoran kan suka ada ice breaking supaya nggak bosen. Kayak Biasanya kan TikTokan senam gitu ya. apa ya ice breaking. Nah saya nanti bilang sama Pak Kadis sama Pak Wali kita masukin tarian itu gitu. Tapi emang nggak boleh susah-susah. Pak Kadis mah juga Iya, pencak harus silat Nggak bisa Terus susah-susah. yang gampang ya, jadi semua kalangan Kamu bisa ya teh. nu PNS na lalintuh juga saya gitu. Pan Jadi hese ma- gerakna. jadi harus tarian massal tapi membuat orang mudah Iya. melakukan. Dan itu bener-bener kalau ngelihat tarian itu tuh Bogor, Bogor nih, banget. orang Bogor Bogor banget. nih. Gitu. Nah, poco-poco sebenarnya 1, 2 belakang. Ari si apa? teteh ngan poco deui eta. Geus digeser ke urang ka tarian Bogor, balik deui ka poco-poconya. Aduh, jigana ada sesuatu dengan tari poco-poco ya. Enggak, itu bagus maksud saya. Kita bikin seperti itu. Iya, kayak Mari gitu kita ya. lakukan. Kita buat kreasinya tarian yang mudah tapi dengan nuansa atau musik tari dari Kota Bogor. Boleh dicoba? Oh dia Satu gak apa-apa. Sedikit teh peragain bisa Satu ya. langkah. Teteh peragain Misalnya, dikit aja iya gitu, tarian Teh. Sunda tuh yang paling dasar apa? Kos Boleh, kumaha boleh. sih, Teh? Saya pengen tahu tarian Sunda itu apa, saya selalu cenderungnya jaipongan ya. Nah sekarang coba ada nggak tarian Sunda untuk step-step yang paling mudah tuh dasarnya apa? bisa sih teh, karena kan kalau tari Sunda itu lebih ke ukol. Apa itu? Ukol. Ukol tuh gerakan tangan ya. Oh. Lebih kan lebih kalau poco-poco kan dia lebih ke langkah Ya, kaki langkah ya. kaki. Kalau misalkan Berarti bisa sambil duduk Dokter kita. bisa Ayo coba, Ini boleh. kita ini. Ukelnya duduk, Teh, gimana? Indi. Ukelnya Tah, kesini. ukel sambil duduk boleh. tah. di sini teh. Set. Nah, Ya. Oh gitu. Wah itu mah kayak ini Iya, jenis itu kayak sih. jaipongan. Iya. Loba di lampu merah tah jigana mah. Anak ya. Bisa orang. tuh udah bisa gitu doang ya teh ya. Bahasa di lampu merah dah. Pan loba di lampu merah nah sok gitu. Orang ke lampu merah sok aya di hareup. Aduh, jangan. Terus apalagi selain ukel? Ada capang. Kalau Bali kan mata, Mata ya. seledek. Kalau ini apa? Kalau capang? Sunda iya ada apa namanya? Oh, Mincit, gini ya, mincit gitu ya, gitu. iya. Ngerti ya. Tuh udah bisa teh. Orang Oh, tuh. seneng aja. Sebagai ketua badan promosi saya harus bisa teh. Halo. Iya harus bisa. Coba dokter pokoknya. gimana gini. Apa namanya tadi? Ulah pokoknya engke bisa disangka ngalambai ieu mah jigana tung arek ngaledek. Iya ya. Terus apalagi yang bisa ini sebagai basicnya tarian Sunda. Tarian. Berdirinya gimana berdirinya? Iya, mincit kalau basic Jinjit ya? bukan mincit namanya. Oh mincit. Oh, mincit itu tangan adek-adek. Kalau di Sunda itu gerakan kakinya namanya adek-adek. Dia tuh Pasti harus tengah itu mah merung- Sundana KW sih teh. Sundana KW. Saya nggak tahu ya adik-adik gimana? Adek-adek Jawa, adek-adek Bali, adek-adek Betawi itu beda teh. Oh, Sunda dulu deh. Kalau gimana? Sunda itu kakinya yang kanan lurus, yang kiri ke samping. Oh. Kayak jam 10. Set. Kayak Lain. huruf L.
Huruf L, 90 derajat teh. 90 derajat, oke. Terus ditekuk benar-benar. Oh iya, Allah, yang yoga mah nyeri bisa. beteng teh. Bisa kalau yoga mah main gini tekuk aja mah. udah susah. Oh dia. Ya kan yoga. Iya, Kuatan yoga. lutut. Yoga. Betul. Lalu udah itu aja dulu. Nanti selebihnya udah keringetan ini dia baru ngajar segitu. Iya. Langsung. Soalnya kita semangat. Kita semangat banget. Soal prestasi, mau dong. prestasi teh. Prestasi yang Gandes sudah Pamantes. diukir. Prestasi yang terakhir. Soalnya saya sering denger nih Teh Indi nih, kalau Gandes Pamantes katanya suka ikut lomba sendiri, suka pokoknya ya pemerintahnya nggak ikut katanya. Jadi Gandes Pamantes mangkat sorangan, hebat teh, iya mah teh. Benar. Mandiri, nggak terima rekening lain. Nggak terima rekening lain, hanya rekening itu. Tolong siap-siap jadi sponsor tadi yang saya sebut. Ya, untuk 2 tahun terakhir ini kita kemarin terakhir sebelum pandemi itu festival kemasan itu juara naskah terbaik. Oke. naskah. Jadi alur cerita yang dinilai. Iya, naskah konsep tariannya. Oke. Terus kalau yang Tunggul Kaung itu penyaji terbaik satu. Ada juga tuh festival Tunggul Kaung kan ya? Iya. Itu sebenarnya tuh mengundang Sejauh barat. pariwisata juga karena sejauh barat teh. Jadi ketika lomba itu bukan hanya Kota Bogor aja, kemarin untuk Kota Bogor diwakili oleh Sanggar Gandes Pamantes. Dari yang lain itu ada dari Garut, dari Tasik. Itu kan merupakan daya tarik juga Oke. untuk ke Kota Bogor ya. Kalau internasional, Tendi tadi yang Iya, udah ke Nasional Kuala selain Lumpur. Kuala Lumpur. Berarti Anda tepat, colek Badan Promosi Pariwisata. Aduh. Tapi kita bukan muhrim teh. Jadi jangan Nggak boleh colek-colekan dicolek, di sini karena kita bukan muhrim ya. Insya Allah abis acara aja. Ya, bisa acara aja. Kita ngobrol, maksudnya ngobrol, Iya, bukan ngobrol. colek-colekan. Ngobrol bagaimana badan promosi kemasannya kayak untuk apa. meneruskan ya kreativitas ini gitu. Iya, mudah-mudahan Tata tuh cuman menjadi wadah untuk anak-anak muda itu generasi buat mereka lebih kreatif lagi. Lebih seneng juga ya teh. Dan nggak jadi tradisi tuh nggak itu aja, kita bisa memperkenalkan tradisi tuh bisa dibuat jadi menarik loh gitu. Sesuai betul. dengan kamu, maksudnya Iya. sesuai dengan pandemi ini, kita juga membuat sebuah karya tari tentang untuk anak-anak, menggambarkan tentang betapa terkungkungnya mereka, betapa terkurungnya mereka di pandemi. Karena di rumah terus. Di rumah. Oh. Ada tariannya? Ada, Jadi Tata buat menggambarkan. tariannya itu Keren. Freedom kali. menggunakannya kurungan hayam. Oh, jadi merasa budaknya juga dikurung. Kasihan amat. Jadi narinya pakai kurungan hayam. Tapi itu teh. lucu loh. Itu yang tadi saya tanyakan Tapi masa lucu pandemi ya. ini. Anak-anak. Itu sudah bisa dilihat di YouTube atau Bisa, gimana? udah ada. Bentuk Coba protes saya terhadap orang tua Penasaran. dan Tapi pemerintah jadi gitu ya. gini, jadi dikurung udah dulu. hayam. mereka tidak protes dengan keadaan sekarang. Mereka malah bisa dengan terkungkung pun kita masih bisa kreatif loh, masih bisa menghasilkan sesuatu gerak yang menarik gitu, sesuatu yang kurungannya bisa dibikin jadi ayun-ayunan gitu loh. Jadi kita menggambarkan ayo tetap semangat, jadi jangan mengeluh, ini bukan sesuatu yang bisa kita Hanya kita stuck di hanya situ diam aja. Apapun yang kita terima sekarang itu, ini tantangan buat kita bagaimana Wah, menjadikan ini situasi ini inspirasi. menjadi tetap kreatif. Inspirasi. Saya pulang rek meuli kurungan hayam. Itu mah simbol, Dok. Itu maksudnya anak hayam saya teh simbol. Jangan. Sok berantem di imah. saya kurung lah. Pakai kurungan hayam lah. Kasihan. Soalnya Teh Indi bilang boleh. Kurung saji atuh tong kurung. Ayo letik teuing. Pas dibuang parang sayur sop. Nyaona suka anak keur ngadeg. Atuh nanti batan kurungan ayam itu mah sebagai simbol aja dong. Jangan. menolak apa namanya dikurung terus jadinya. Ada tariannya. Itu Tapi lucu. lucu Udah pernah itu. disajin belum Teh? Sudah, Kita itu lihat di nanti ya di festival. YouTube-nya ya. Nanti Ini ada. menarik. Seru lah nanti Jadi lihat. menariknya itu kalau ketika kita pentaskannya di panggung tertutup dengan menggunakan lighting. Oh iya. Jadi di atas kurungannya itu kita buat kayak lampu. Pakai LED gitu. Ih lucu. Ketika lampunya Lucu, mati, lucu. yang LED-nya itu yang nyala. Dia Yang sendiri nyala. yang keliling-keliling gitu. Bener. Tapi muka anaknya jadi nggak kelihatan Teh. Ya tapi kan nggak dimatiin. Muka mah nggak penting lah ya. Lu penting mah kurungan ayam. Lu penting mah kurungan ayam nah Teh lah.
Dokter nih, ada aja. Tapi memang bagusnya itu bentuk satu keinginan, satu ekspresi ya dari simbol tadi. Tapi kepikiran ya, terima ya. Ya benar loh. Jadi si anak itu kan kalau di rumah pada saat masa pandemi ini kan bingung ngapain lagi, ini lagi sana mentok kalau sini mentok. Rumahnya luas. Iya, betul juga. Biasa dia bermain kan. Ya. Sekolah aja pakai handphone. Iya sekarang. Habis itu. Jadi ya memang mudah-mudahan ya cepat sekolah lagi. Amin. Perkuliahan dan pembelajaran. Ya, juga terus muka teman-teman juga. kayak Teh Indi sama pelaku seni lainnya juga segera bisa bangkit ya kita ya Teh ya. Karena kan sekarang kayak misalnya di pariwisata sektor hotel dan restoran sekarang udah mulai. Kemarin ini kan memang parah sekali, sekarang udah mulai ada tuh bareng-bareng gitu ya. Karena seni dan budaya itu sangat berkaitan dengan pariwisata ya Teh. Ketika kita seniman-senimannya pun membuat suatu ide-ide yang kreatif, membuat pertunjukan, membuat orang-orang festival berdatangan dari luar, hotel-hotel pun jadi rame. Masa sih di Kebun Raya udah bisa bikin pertunjukan? Bisa. Apalagi outdoor gitu kan? Iya, outdoor. Kayak kita harus kayak Jember, kayak di Banyuwangi. Betul. Itu pengen banget. Terus Teteh ini yang mengangkat nilai seni masa sih nggak bisa perform gitu? Kayak di Bandung kayak kuntilanak kayak seueur duitnya bisa. Oh, yang di Asia Afrika itu Sapoe bisa berapa ratus ribu kan jadi zombie. pocong ente gerak masa iya nu gerak nu kreatif. Aduh, yang baru dari Bandung ketemu sama Kunti Pak. Iya kan gitu ya, itu kan itu jadi si ikon juga sih itu karena di ikon Asia dan juga Afrika. tetap jadi ini kita Teh contoh hidup. Bisa kuntilanak susah senang tetap seri an gitu pocong sederhana bajunya gitu-gitu wae terus ada juga jadi ngaco terus balik deh iya karena itu juga jadi yang karena sekarang kita lebih fokus buat ke digital ya Teh, karena untuk sekarang ini digital tuh sangat berpengaruh banget buat ini punten digital tuh maksudnya sarana menampilkannya apa sarana gimana? Buat kita mempromosikan nih tapi tetap dia menari kan tetap direkam pakai handphone apapun lah sesederhana live streaming aja Dok ya, live streaming tarian jadi boleh kayak itu ya konten ya Teh kan misalkan anak-anak sekarang kan kita misalkan generasi muda nih apa sih yang mereka sekarang lagi lihat kita itu mah Tendi muda mah kita lagi mereka lihat pasti kan Instagram kayak Instagram gitu, betul Facebook. Nah ketika kita latihan atau membuat garapan tari kita bisa siaran langsung jadi semua orang bisa melihat oh ternyata tari itu nggak sesulit yang kita bayangkan ya oh ternyata belajar nari itu mudah dan bisa diikuti tua muda. Oh saya punya pertanyaan lagi satu terima boleh dua juga esok nawar iya tentang aplikasi itu Teh tadi kan ada nih yang baru nih yang lagi fenomenal tuh Tendi aplikasi TikTok. Nah itu gimana tuh dari teman-teman kan sanggar menilainya kan orang bisa lihatnya dari goyang-goyang ikutin goyang-goyang nah itu kita bisa membuat tariannya yang menarik tapi dengan tetap bergeraknya tuh dengan tarian atau musiknya dengan musik yang tetap Sunda atau tradisi kita buat. Nah itu kan anak-anak bisa mengikuti ya bukan yang dari yang lain-lain gitu tetap kita buat menariknya atau TikTok itu kan harus nggak harus yang bergoyang-goyang tetap dengan misalkan apa sih pengertian tari menurut ini tapi dibuat semenarik mungkin bisa itu juga atau bisa dengan cara memperkenalkan baju-baju adat atau baju-baju khas Kota Bogor kita tampilkan kan berubah gitu pakai TikTok itu ya contoh coba misalkan bikin make up tari merak baju merak tutorial misalkan baju merak atau langsung baju merak ganti lagi baju jaipongan ganti lagi baju topeng ya kan mereka tahu oh ternyata di Sunda itu tariannya bukan jaipongan doang ya banyak sekali Sunda jadi kan pengen tahu tari merak kayak gimana kan minimal jadi mereka jadi seperti itu oh ternyata baju merak bagus ya gitu bagus. Bener itu dan itu perlu pendanaan itu kan baju-bajunya segala macam kan ininya. Jadi sebenarnya generasi muda itu bukannya mereka nggak menyukai tapi mereka tidak tahu atau tidak mengenal, kurang mengarahkan ke sana. Jarang melihat ternyata indah banget tuh baju-baju. Kota Bogor itu tariannya banyak banget gitu dan tariannya tuh bisa kita modifikasi atau bisa kita buat kita garap sesuai dengan kondisi apa yang lagi temanya hits yang sekarang. lagi hits. Iya.
Betul sekali ya, kerabat sehat, jangan lupa Anda like and subscribe Kisi TV channel. Dan juga kita bisa chat di bawah komen untuk ingin lebih tahu banyak tentang seni tari dari Gandes Pamantes. Gandes Pamantes, betul. Lalu Dok, untuk sudah 40 menit, bagaimana, mau closing statement atau mau dilanjutkan, mau cerita sedikit? Ya, atau ada pertanyaan terakhir? Kalau dari saya, dengan adanya pandemi ini, Tendi terima. Tadi juga di acara pagi barusan saya sama Pak Wali ditekankan bahwa yang penting itu sekarang kolaborasi, jadi barengan. Kata Pak Wali ini saya ngutip barusan ya pagi ya, katanya kita taat sendiri, teman sebelah kita enggak, sama juga bohong. Nah mungkin dari sektor pariwisata nih Tendi, sekarang kan saya tadi udah bilang nih, hotel, restoran kan sekarang udah mulai bangkit lagi. Orang di rumah udah mulai bosen, udah mulai keluar. Kalau tadi Tendi menyimpulkan pakai kurungan ayam, eta kurungan ayam geus dirusak tah ku barudak tah, geus diacak-acak pokoknya geus tetahan gitu. Jadi udah mulai bangkit. Nah harapan saya memang nanti saya akan menginfokan sama teman-teman dari teman-teman kayak Tendi dan pelaku seni lainnya juga kita akomodir ya Teh ya, kita barengan ya. Dengan kita punya tempat untuk menampilkan, kita juga ada tamunya. Memang kemarin kendala, contoh misalnya yang terakhir tuh yang sampai di demo, Pak Kadis di demo oleh teman-teman musik, paguyuban musik. Oh iya, musik-musik kafe gitu. Ya, karena kan aturan dan sebagainya. Kita juga sedih sih, kasihan gitu, karena kan nggak bisa berkreasi. Nah, pada saat kita mau support, ternyata di hotel-hotel tuh banyak kan meetingnya tuh dari pemerintah kan Teh. Ada panitianya. Kita minta izin kan sama panitianya, boleh nggak kita support live music karena kita mau support pelaku seni Bogor. Oh ya boleh aja, asal syaratnya ikut sama kita di rapid test. Nah, saat itu kan rapid test mahal sekali, Tendi, pembiayaannya dari mana gitu. Hotel nanya balik ke saya, Pak Ketua, ini ada kosnya nggak gitu. Nah saya pikir harusnya sekarang hal-hal yang kayak begitu bisa kita atasin lah ya, kita bisa atasi sama-sama. Apalagi rapid test sekarang udah nggak terlalu mahal kayak dulu, mungkin juga bisa disupport sama Dinkes. Tapi intinya hotel dan restoran atas nama Ketua PHRI dan BPPD ya kita siap lah kolaborasi sama teman-teman pelaku kesenian. Karena ini sebagai pelaku dan sebagai pengisinya untuk melestarikan budaya Kota Bogor. Ya. Sip, saya udah terima. Sudah. Dok. Ya, Teh Indi sendiri ada yang mau disampaikan? Ya, mudah-mudahan kita tetap bisa berkreasi, kreatif, produktif, dan mudah-mudahan semua pemerintah, hotel-hotel, PHI, tempat-tempat wisata bisa memberikan peluang bagi kami sanggar-sanggar Kota Bogor, seniman-seniman Bogor untuk dapat mementaskan hasil karya yang kami miliki untuk dapat menjadi daya tarik atau magnet untuk wisatawan-wisatawan luar berkunjung ke Kota Bogor tercinta ini. Amin. Semoga ya. Iya, terima kasih banyak ya Dok ya. Kami sudah ada di Bianco Kostel ini. Terima kasih Teh Indi sudah hadir di Friday Talk Show sore ini. Terima kasih kerabat kerja Kisi yang bertugas. Terima kasih Sentra Medica Group dan terima kasih semua yang sudah support acara ini. Saya Rima Rohimawati pamit. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam Sampurasun. Sampai.